Ini baru Es Cafe, seenak buatan kafe. Sobat Muda, balik lagi masih bersama dengan Zira dan juga Mas Fahri nih ya. Gak kerasa udah di segmen terakhir kita masih ya. Ada yang pingin Zira tanyakan juga dengan Mas Fahri nih. Mas Fahri, ada nggak sih tokoh yang menjadi inspirasi dan penyemangat dalam menggapai impian sampai sekarang ini? Yang menjadi inspirasi pasti ayah ibu, kemudian dosen-dosen saya, ada Prof. Mur tadi, ada Prof. Yatim Rianto. Kemudian selain itu yang sudah wafat ya, yaitu ada pendiri Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama. Namanya Kiai Haji Tholhah Mansur. Beliaulah yang menjadi inspirasi bagi saya. Beliaunya kan profesor juga, walaupun toh ketika mendirikan IPNU ya tidak profesor, tapi ketika beliaunya setelah itu beliaunya melanjutkan S3 di UGM dan alhamdulillah beliaunya profesor. Kemudian dalam hati saya IPNU, saya pasti bisa seperti beliaunya ngikut juga jadi profesor nanti akhirnya. Oke, selain itu yang tokoh mudanya. Kalau kemudian ya pengasuh Pondok Pesantren Al-Hikam, almarhum Yai Haji Hasyim Muzadi, beliau adalah tokoh inspirasi bagi saya. Bagaimana bisa mengkampanyekan Islam itu damai di seluruh penjuru dunia, begitu. Dan beliau tokoh sangat inspirasi bagi saya. Iya, banyak sekali tokohnya ya. Ya, maksudnya semakin banyak tokoh juga semakin banyak motivasi. Semakin banyak motivasi. Benar untuk karena saya bisa begini. Oh, kalau semangat belajarnya diambil dari sini, semangat dakwahnya diambil di sini, semangat berjuangnya di sini, begitu, Mbak. Benar sekali itu semua. Nah, sekarang dalam proses dari perjuangan Mas ya, dari yang MTS, S1, S2 sampai dengan S3, kendala, rintangan atau halangan nih apa aja yang sudah terlewati? Iya, jadi kendala sebenarnya semuanya tidak ada kendala ya, tapi ada kendala mungkin ya karena faktor ekonomi orang tua. Tapi bagi saya kemudian ketika kita bisa mengkrait kendala itu tambah bukan jadi kendala, bahkan itu menjadi penyemangat bagi saya. Benar. Karena kalau yang lain kemudian ketika mahasiswa bisa kemana-mana enak, bisa jajan kemana-mana, saya harus puasa kebanyakan begitu. Iya, itu godaan. Bahkan ketika saya SMA juga begitu, jarang sekali karena waktu itu juga disuruh mondok, kemudian ya disuruh puasa. Waktu itu puasa tiap hari gitu, puasa tahunan namanya, kecuali yang hari yang diharamkan aja ada 5. Itu karena itu tadi kendala faktor ekonomi, tapi dari kendala faktor ekonomi itu bisa menjadi penyemangat bagi saya. Benar, walaupun kita berpikir, jangan pernah berpikir hal-hal yang negatif, termasuk kayak tadi ekonomi tadi sebagai pengkat kita, jangan. Itu sebagai motivasi kita untuk bisa mencapai impian itu. Nah, benar. Ini pertanyaan terakhir, Mas Fahri. Ini biar bisa berbagi buat Zira yang juga masih kuliah ya, bisa buat Zira dan juga sobat muda, bisa kasih tips nggak nih? Bagaimana kita bisa mencapai impian kita? Iya. Berhasil. Bagaimana cara mencapai impian? Yang pertama ya tentunya Zira dan teman-teman sahabat muda ini harus punya mimpi dulu. Dan mimpi itu harus ditulis. Nah, kadang-kadang orang itu hanya ada di kepala saja. Oh, saya ingin mimpi ini, tapi kemudian tidak ditulis. Nah, ketika tidak dikonklusi, maka tidak konkret. Nah, saya dulu itu ditulis semua, Pak. Mimpi saya ini saya tulis semuanya, tapi nanti kemudian dipreteli, oh ini sudah selesai, ini mana yang belum, ini yang mana yang belum. Itu pertama, mimpi harus ditulis. Yang nomor 2, kita harus pasang antivirus dalam diri kita. Bagi saya begitu. Karena kebanyakan virus yang masuk ke dalam diri kita ini. Benar, godaannya makin banyak. Godaannya semakin banyak. Contoh ada teman sendiri yang kemudian ngina kita, nggak mungkin kamu anaknya orang miskin kok sukses. Nah, kalau kita belum masang virus ini virus datang, maka harus kita pasang antivirusnya. Apa antivirusnya? Antivirusnya adalah kita harus sering menulis cerita-cerita sukses yang telah kita lakukan. Maka contoh ketika ada orang ngomong nggak mungkin bisa, loh kenyataannya bisa kok, kan dengan cerita sukses itu antivirusnya. Kenapa? Karena kita setiap harinya itu sering sekali ya itu tadi mendapatkan virus-virus dari bahkan paling deket ya dari teman kita sendiri. Dan yang terakhir, kita harus berusaha, kita kejar terus. Karena prinsipnya itu tadi, kalau kita punya tujuan, kita punya impian, maka Tuhan sebenarnya yang menunjukkan jalan itu. Saya juga gitu, ada apa-apa mesti saya madulnya hanya kepada Tuhan. Ya Allah, begini, jadikan ini. Ya ketika ditulis, setelah ditulis pasang antivirus, setelah itu harus berusaha kuat, dan yang terakhir harus selalu berdoa kepada Allah. Karena kuncinya itu. Karena kita sehebat apapun kita, kalau kita tidak
lupa dengan doa, maka Tuhan juga akan mengangkat. Iya, benar sekali ya. Karena ya Zira juga tadi sudah nulis tuh tadi. Sudah nulis ya. tadi. Berarti tinggal masang antivirus tinggal dulu masang ya. antivirus dulu nih. Antivirus yakin, begitu. Yakin bisa ya, yang pasti usahakan dan benar. doakan ini. Iya, nggak pernah lupa dengan namanya usaha dan juga doa. Perjuangan juga ya, karena tidak gampang untuk mencapai perjuangan. Benar. Ya, benar. Nah, sobat muda tadi sudah dengar semua tips dari Mas Fahri. Ya. Bagaimana dia berjuang dari yang mungkin kurangan ekonomi sampai yang sekarang sudah bisa menjadi seorang dokter sampai S3 ya Mas ya, benar sekali. Ya Mas, mungkin saya minta satu kata-kata lah, bahwa teman-teman jangan pernah bermimpi ingin menjadi orang luar biasa kalau Anda melakukan biasa-biasa saja. Lakukan hal luar biasa untuk menjadi luar biasa pula. Luar biasa sekali ya, semuanya berawal dari kebiasaan. Jadinya luar biasa. Oke, terima kasih banyak Mas Fahri sudah bisa datang ke Jurnal Muda dan juga bisa menemani Zira dan juga sobat muda semua ya, soalnya biasa sendirian. Nah, sobat muda tadi udah ada tips dari Mas Fahri gimana caranya supaya kita bisa fokus menggapai impian kita. Kan sudah ada contoh gini ya, jadi nggak ada alasan lagi buat kalian semua untuk nggak semangat untuk mewujudkan impian dan cita-cita kita. Oke sobat muda, sudah 30 menit Zira nemenin sobat muda semua. Waktunya Zira untuk pamit undur diri. Tapi jangan khawatir, masih bisa ketemu lagi di Jurnal Muda setiap hari Sabtu dan hari Minggu jam 12.30 di TV 9 Nusantara. Dan buat kalian yang pengen banget video liputan yang ditayangin di Jurnal Muda, kalian bisa kirim di email redaksi di bawah ini. Dan jangan lupa kasih keterangan Jurnal Muda _ nama kalian atau nama sekolah kalian. Saya Zira Herzegovina pamit undur diri. Terus maju, berkarya, dan jangan lupa bahagia. Cemungut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.